Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang mulia ini. Kita akan sama-sama memulai membahas kitab Al-Burhan min Qasasil Quran. Ini beliau katakan ini merupakan al-juz ats-tsalits, juz yang ketiga, min silsilati min Qasasil Quran, dari silsilah Qasas Quran. Juz yang keduanya yang kemarin, yang kita selesai, Al-Bayan min Qasasi Al-Quran. Juz yang pertamanya, siapa yang ingat? Juz pertamanya adalah Al-Furqan min Qasasi Al-Quran. Jadi kita pernah bahas Al-Furqan min Qasasi Al-Quran, yakni kisah-kisah selain Nabi dan Rasul yang ada di Al-Quran. Namanya Al-Furqan min Qasasi Al-Quran. Ini kita selesai, alhamdulillah. Kemudian juga kita menyelesaikan kitab Al-Bayanu min Qasas Al-Quran. Nah, ini juz yang ketiganya, kisah-kisah dari Al-Quran. Kalau Al-Bayan ini berisi tentang kisah-kisah selain ulul azmi dari para Nabi dan Rasul. Kalau Al-Burhan ini berisi tentang ulul azmi minar rusul, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya. Nah, nanti kita akan menyendirikan bahas tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Nah, buku beliau, yakni silsilah dari tulisan beliau yang sudah kita bahas dari beberapa tahun yang lalu, sejak masjid di depan sana, ya. Ana pernah bahas kitab beliau namanya Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Alhamdulillah biidznillah juga selesai. Kemudian kita bahas juga kitab Al-Bayan, Ahsanul Bayan. Juga selesai. Habis itu Al-Furqan, kemudian Al-Bayan, kemudian kita ini masuk ke kitab Al-Burhan. Nah, kitab Al-Burhan ini berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dari ulil azmi. Dari ulil azmi. Kita minta pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, semangat untuk terus belajar, menimba ilmu, duduk di majelis ilmu, mengambil faedah yang dengannya kita dapat pahala, dapat ilmu, dan Allah angkat derajat kita. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, kita akan bahas dulu tentang muqaddimah al-muallif, muqaddimah penulis. Ini penting sekali. Kita akan bahas dari halaman 8. Di halaman 8 beliau membuka kitab ini dengan perkataan beliau bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi kita ini ada di muka bumi ini, ikhwan yang Allah muliakan, bukan untuk main-main, tapi untuk apa? Ibadah, untuk mentauhidkan Allah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu abath, main-main, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk ibadah. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Juga Allah perintahkan manusia untuk apa? Ibadah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Allah menyuruh sekalian manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kamu. Ini perintah dari Allah. Kalimat u'budu fil amr. Dan yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, Allah langsung. Sekalian manusia, kata Allah, sembahlah Rabb kalian. Beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Allah memilih afdalal bashar. Afdalal bashar, manusia yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu mencipta apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia memilih. Maksudnya Allah mengangkat sebagian di atas yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat, bumi, dunia. Tapi ada di antara tempat di dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya lebih dari yang lain. Masjidil Haram, ya, Mekah, Tanah Haram, Masjid Nabawi. Di mana kita sholat di Masjidil Haram, perbandingannya dengan sholat di selainnya bagaikan, bukan bagaikan, yakni 100.000 kali lipat. Kita sholat di sana, satu kali sholatnya 100.000 kali lipat. Antum nih menabung, ya, kerja
susah payah, capek, nabung untuk berangkat ke sana, untuk sholat satu kali saja, itu nggak rugi, duit habis. Gimana berhari-hari? Ya, makanya yang umroh itu, lihat keistimewaan ini. Jangan berangkat umroh ngomel-ngomel. Ya, ada sebagian orang mau umroh, belum disiapkan hatinya. Belum disiapkan hatinya, belum disucikan hatinya, sehingga perjalanannya tidak maksimal. Nah, Allah ciptakan waktu. Dan Allah angkat sebagian waktu dari sebagian yang lainnya. Allah ciptakan bulan-bulan, zaman, 12 bulan. Ya, 12 bulan 12 bulan Hijriah. Apa saja? Yang pertama apa? Al-Muharram, Safar, Rabi'u al-Awwal, Rabi'u Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, terus Rajab, Sya'ban, habis itu ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah bilang di surat At-Taubah 36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Allah lebihkan daripada 12 bulan yang lainnya. Dzalika ad-dinul qayyim, kata Allah. Itu agama Allah yang lurus. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Minha, kata Rasul, ada 4 bulan haram. Salatsun mutawaliyat, 3 bulannya itu berurutan. Maksudnya apa berurutan? Berurutan itu bulan ke-11, 12, bulan 1. Yani Dzulqa'dah, kata Rasul, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, bulan 11, 12, dan bulan pertama. Kemudian kata Rasul, wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempatnya adalah bulan Rajab. Disebut Rajab Mudhar. Rajab Mudhar ini, orang-orang Mudhar ini, ikhwan, kabilah Mudhar ini orang-orang yang terkenal sangat mengagungkan bulan-bulan haram. Bulan Rajab juga sangat diagungkan, sehingga Rajab Mudhar, karena sebagian kabilah memajukan, memundurkan bulan haram. Bahkan ada sebagian mereka yang menamai Ramadan dengan bulan Rajab. Gitu. Tapi orang-orang Mudhar enggak. Makanya Rasul bilang Rajabnya Mudhar. Yang tepatnya antara Jumada al-Ula dan Jumada al-Tsaniyah. Nah, kita berada di bulan Rajab nih, ikhwan. Di pekan pertama atau masuk pekan kedua, bulan Rajab. Berarti kita berada di bulan yang agung, bulan haram. Berarti sebentar lagi masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang pada kita semua untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Nah, Allah angkat nih 4 bulan ini. 4 bulan ini Allah lebihkan dari bulan yang lain. Ini bulan haram namanya. Ada bulan-bulan haji. Siapa yang tahu bulan haji ada berapa? Allah bilang al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang maklum. Siapa yang tahu? Yang bisa jawab boleh pulang. Tafadhal. Ya. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Ya. Jadi ada bulan haram, ada bulan-bulan haji. Nah, ini Allah lebihkan. Nah, Allah ciptakan manusia. Dan Allah angkat sebagian mereka di atas yang lainnya. Yakni para nabi dan rasul. Allah utus para nabi dan rasul untuk mendakwahi manusia agar beribadah kepada Allah. Allah lebihkan mereka. Liyursilahum ilan nasi liyad'uhum ila ibadatihi wahdahu la syarikalah wa yubayyinu lahumut tariqa ila sa'adatid dunya wal akhirah. Untuk mengutus mereka kepada manusia
agar mendakwahi manusia untuk beribadah kepada Allah saja, semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa yubayyinu, dan menjelaskan, lahum, kepada mereka, at-tariq, jalan. Jalan kemana? Ila sa'adatid dunya wal akhirah, jalan menuju kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang tahu tentang kebahagiaan dunia akhirat siapa ikhwan? Para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang ngerti tentang bagaimana ibadah yang benar menurut Allah siapa? Para Rasul. Manusia tahu enggak? Enggak tahu. Oleh karena itu Allah utus Nabi Muhammad, Rasul terakhir, kepada kita untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Quran. Yang jelaskan siapa? Rasulullah. Jelaskan tentang tauhid. Mendakwahi manusia bagaimana mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Ya. Kemudian jelaskan tentang ibadah, tata cara apa? Ibadah, sholat gimana? Coba kalau nggak ikut Rasul, antum bisa nggak sholat? Bisa tidak? Tidak bisa. Rasul jelaskan di hadis-hadisnya lengkap. Min at-takbir ila taslim, dari takbir sampai salam. Makanya pernah ada tuh orang, kalau saya mah dan guru saya mah hanya megang Quran saja. Tidak perlu ada hadis. Kalau kita bilang ada hadis, nanti Quran enggak sempurna. Ini bodoh orang. Ya. Dibilang seperti itu. Ini namanya orang-orang yang masuk dalam kelompok ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah. Saya bilang betul, Quran sempurna, tapi Quran juga yang memerintahkan kita taat sama siapa? Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Baik. Saya bilang ke orang ini, coba antum cari dalil di Quran tentang sholat maghrib 3 rakaat. Antum dan guru antum. Kalau bisa, saya kasih hadiah besar. Sampai sekarang nggak bisa, akhi. Sampai sekarang tidak bisa. Dan tidak mungkin akan mendapatinya. Mendapati sholat maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, isya sama asar 4 rakaat. Itu dari mana? Dari hadis. Di Quran aqimus sholat, tegakkan sholat. Yang jelaskan sholat siapa? Rasul. Ada takbiratul ihram, kemudian bacaannya, kemudian ada ruku bacaannya, ada sujud bacaannya, ada tasyahud awal, ada sholawat. Kemudian kita doa berlindung dari 4 hal di tasyahud akhir. Itu dari siapa? Ada nggak di Quran? Tidak ada. Itu baru sholat tuh. Ya. Belum zakatnya, belum hajinya, ya kan? DST dan seterusnya. Nah, makanya kita kalau ingin bahagia dunia akhirat, kembali ke siapa? Ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah utus para Rasul itu wa yubayyinu lahumut tariq, menjelaskan kepada mereka jalan ila sa'adatid dunya wal akhirah, kepada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Allah utus pada setiap umat seorang rasul. Tugasnya apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Ibadahlah kepada Allah saja, jauhi taghut.
فالبشر قديما وحديثا لا تستغني عن الرسل ومنهج الرسل طرفة عين. Manusia semuanya, qadiman wa hadithan, dari dulu sampai sekarang. La yastaghni anir rusul, sangat butuh kepada rasul, para rasul dan manhajnya para rasul. Ya. Tidak bisa lepas dari mereka. Tarfat ain, sekejap mata pun. Di sini beliau penulis menyebutkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan berpanjang-panjang beliau menukilkannya di sini. Tetapi insyaallah ana akan bacakan perkataannya Syekhul Islam saja. Ya. Kita lihat, wa huwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa tilmidhuhu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yubayyinani annahu la ghina lil bashariyati abadan 'anir rusuli wa manhajihim wa ta'alimihim. Inilah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallah. Keduanya menjelaskan bahwa manusia itu sangat butuh kepada para rasul, pada manhaj mereka, ta'alim mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, antum bisa lihat di halaman ke-8. Apa perkataan beliau? Beliau berkata, ar-risalatu daruriyatun lil ibad, la budda lahum minha. Risalah, maksudnya risalah kenabian, ini sesuatu yang sangat penting. Ya, daruriyah. Bagi hamba-hamba harus ada untuk mereka. Wahajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli syai. Kebutuhan manusia, kebutuhan hamba-hamba Allah kepada mereka atau kepadanya, kepada risalah kenabian, di atas semua kebutuhan, di atas segala sesuatu. War risalatu ruhul alami wa nuruhu wa hayatuhu. Beliau berkata risalah kenabian itu ruhul alam, ya, ruhnya alam. Ruhnya alam. Wa nuruh, dan cahayanya. Wa hayatuhu, dan kehidupannya. Jadi risalah itu, kata beliau, ruhnya alam, dan betul itu. Cahayanya serta kehidupannya. Fa ayyu salahin lil alami idza udima ar-ruhu wal hayatu wan nur. Apa artinya kebaikan dunia jika tidak ada ruh, jika tidak ada cahaya, jika tidak ada kehidupan? Wad dunya madlamatun mal'unatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Dunia ini gelap, dunia ini terlaknat, kecuali bagian yang disinari matahari risalah. Ini perkataan beliau, ajib perkataannya. Wa kadzalika al-'abdu ma lam tashruk fi qalbihi syamsur risalah. Ya, begitu juga hati seorang hamba, ikhwan. Ya, begitu juga hati seorang hamba itu gelap, terlaknat jika tidak ada cahaya risalah, risalah kenabian. Wa yanaluhu min hayatiha wa ruhiha fahuwa fi dhulmatin. Ya, jadi kalau tidak ada dalam hatinya itu cahaya kenabian, tidak ada kehidupan, tidak ada rohnya, kalau tidak ada cahaya apa? Kenabian, tidak ada risalah, hati gelap dan hati mati. Fi dhulmah, dia dalam kegelapan. Wa huwa minal amwat, dia termasuk seperti orang-orang mati. Wal iyadzu billah. Maka tidak boleh hati kita kosong dari risalah. Ya. Supaya tidak hati menjadi mati atau sakit. Allah Ta'ala berfirman, perhatikan surat Al-An'am ayat 122. Ini ayat sangat penting untuk kita tadabburi.
sangat penting untuk kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, "Awaman kana mayyita, awaman kana mayyita, fa ahyaynahu, wa ja'alna lahu nura, yamshi bihi fin nas, kaman mathaluhu fi dhulumat, laysa bikharijin minha." Subhanallah. Apakah orang yang sudah mati, kata Allah, lalu kami hidupkan, fa ahyaynahu, waja'alna lahu nura, dan kami jadikan baginya cahaya, yamshi bihi finnas, sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya itu. Kama mathaluhu fi dhulumat, sama seperti perumpamaannya dengan orang yang berada dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, dan dia tidak bisa keluar darinya. Ini perumpamaan yang sangat hebat sekali dari Allah. Fahadha wasful mu'min kana maitan fi zulmatil jahl. Ini sifat orang yang beriman. Awalnya gelap, ya, dalam kegelapan. Zulmatil jahl, kegelapan jahal. Kegelapan dari kegelapan kebodohan. Fa ahyahu Allahu bi ruhir risalah wa nuril iman. Kemudian Allah hidupkan. Hidupkannya dengan apa? Ruh risalah dan cahaya keimanan. Wa ja'ala lahu nuran yamshi bihi fin nas. Subhanallah. Dan Allah jadikan untuknya cahaya sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia di atas hidayah. Orang yang memegang risalah, dia terbimbing. Hidupnya terbimbing. Tidak berada dalam kegelapan. Wa ammal kafiru fa maitul qalbi fi dhulumat. Adapun orang kafir, orang yang hatinya mati. Orang yang hatinya mati fi dhulumat, dalam kegelapan dan kegelapan. Dhulumatnya bukan kalimat mufrad. Tapi apa? Jama'. Ya, jama' apa namanya? Muannats salim atau syibhul muannats salim, mulhaq bi jam'il muannats salim. Ini perkataan dari Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang pentingnya risalah. Wa qala rahimahullahu ta'ala, dan beliau rahimahullahu ta'ala juga berkata, "Inna Allah samma risalatahu ruhan." Allah menamakan risalahnya sebagai ruh. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ruh. Waruh idza udima fuqidatil haya. Kalau tidak ada ruh, tidak ada kehidupan. Antum sekarang bisa dengar, bisa ngelihat, bisa duduk, bisa bergerak, nengok kanan, nengok kiri, lurus ke depan, ya. Bisa ketawa, bisa senyum, karena ada apanya? Ada ruhnya. Tapi ketika Allah cabut ruhnya, jadi jasad yang tergeletak, mati. Nggak bisa apa-apa. Ya tidak? Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, ruh dari kami. Apa yang dimaksud dengan ruh di sini? Apa maksudnya? Kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, ruh. Al-Quran. Al-Quran disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ruh. Artinya kalau Al-Quran itu tidak ada di hati, hati bisa mati. Karena nggak ada ruhnya. Makanya sayang akhi, jangan sampai masuk dalam hati kita ini selain Quran, bisa mati. Antum jangan mau hati antum yang tadinya isinya Quran diganti dengan nasyid, diganti dengan nyanyian. Jangan mau. Jangan mau didakwahi. Ya. Tapi isi dengan apa? Quran, supaya hidup. Dan banyak istighfar, supaya hati kita hidup. Banyak minta ampun sama Allah. Agar kita mau dan kita senang hati kita diisi dengan apa? Al-Quran. Karena hati itu kalau diisi sama Quran, gak mau diisi sama yang lain.
Tapi kalau diisi dengan musik, Quran gak masuk. Susah masuk. Ini perlu kita jaga hati. Ya. Allah bilang, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, ruh min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dulunya engkau tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu keimanan. Walakin ja'alnahu nura. Akan tapi kami jadikan ia sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami dengan Al-Quran. Fadzakara huna aslain. Nah, di sini disebut dua pokok, dua dasar. Wa huma ar-ruh wan nur, yaitu ruh dan nur. Ruh dan cahaya. Ar-ruh al-haya. Ruh itu hayat. Ruh itu kehidupan. Wan nur an-nur. Cahaya ma'ruf, kata beliau. Cahaya ma'ruf. Ya. Wa kadzalika qala rahimahullahu taala, demikian juga beliau rahimahullahu taala berkata, innallaha yadribul amsala lil wahyi alladhi anzalahu hayatan lil qulub wa nuran laha bil ma'i alladhi yunziluhu minas sama' hayatan lil ardi. Sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan bagi wahyu yang Allah turunkan sebagai hayatan lil qulub, sebagai haya, kehidupan bagi hati, wa nuran laha, dan cahaya untuk hati, bil ma'il ladzi yunziluhu minas sama', dengan air yang Allah turunkan dari langit. Hayatan lil ard, sebagai kehidupan untuk bumi. Jadi air itu sumber kehidupan di bumi. Dan air ini manfaat sehingga bumi itu hidup. Wa bin naril lati yahsulu bihin nur, dan dengan cahaya yang dengan api yang dengannya ada cahaya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, anzala minas sama'i ma'a. Dia Allah menurunkan dari langit air. Fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya. Lalu mengalirlah air itu di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya. Di sini disebutkan fahtamala as-sailu zabadar rabiya. Arus air itu membawa buih yang mengambang. Jadi ada buih-buihnya itu. Ya. Nah, buih ini sesuatu yang nanti hilang karena kurang bermanfaat, ya. Dilanjutkan di sini, wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadum mithluh. Dari apa atau dari logam yang mereka lebur dalam api, lihat ada api, ya, untuk membuat perhiasan, hilyah, ya, hilyah di sini disebutkan, au mata'in zabadum mithlu, atau alat-alat, ya. Kemudian Allah bilang, kadzalika yadribullahu, au mata'in zabadum mithlu, ada pula buih seperti buah, seperti buih arus itu, ya. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan tentang kebenaran dan tentang kebatilan. Nah, lihat di sini, ikhwan. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa. Ya. Maka buih itu akan hilang, tidak berguna. Dan Allah berkata, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Dan adapun yang bermanfaat untuk manusia akan tetap tinggal di bumi. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan. Nah, begini ikhwan. Ini ayat ini luar biasa sekali. Kita harus memilih
tentang perbuatan kita, kegiatan kita, perkataan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, manfaat atau tidak. Kalau kita melakukan kegiatan yang manfaat, nulis sesuatu yang manfaat, dan kita tidak macam-macam, walaupun tidak dikenal, pasti akan manfaat untuk manusia dan akan menetap. Tetapi yang tidak manfaat, buih, akan hilang. Akan hilang. Ya, lenyap. Oleh karena itu, pilihlah untuk sesuatu yang manfaat. Ya, kegiatan kita cari yang manfaat. Kemudian tulisan kita juga harus yang apa? Manfaat, memberikan manfaat sama umat. Ya. Dan yang manfaat itu didasari dengan apa? Ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini manfaat. Tahu Imam Malik rahimahullah, ikhwan, nulis kitab Muwatta. Itu manfaat sampai sekarang. Dan di zamannya banyak yang nulis seperti tulisan beliau. Tapi dikatakan yang ikhlas karena Allah akan yabqa, akan kekal. Makanya sesuatu itu, segala sesuatu aktivitas, kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingin dipuji sama orang. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi semua kegiatan, semua aktivitas, semua hal yang kita lakukan, kita minta sama Allah keikhlasannya. Kita minta sama Allah rizki berupa keikhlasan. Nah, di zaman medsos sekarang ini susah ikhlas ini. Ujian bagi semua orang zaman sekarang ini. Ujian bagi tulabul ilm, penuntut ilmu. Penuntut ilmu belum matang, sudah ingin tampil. Ya? Sudah ingin dikenal. Karena enak dikenal itu. Tapi fitnah, popularitas ini bahaya. Ya? Oleh karena itu, kita hendaknya berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang. Ini penting sekali. Sekarang ini orang inginnya segala sesuatu ditampilkan. Ya. Sampai umroh, sampai tawaf, mesti ada selfie-nya. Ya kan? Lagi tawaf nih. Kan gitu. Nah, tapi saya dengar sudah nggak boleh lagi ya. Ada bawa HP. Oh, bagus itu. Nah, yaqulu Syekhul Islam rahimahullah, lihat Syekhul Islam rahimahullah berkata tentang ayat ini ya. Fashabbaha al-ilm bil ma'i al-munazzal atau al-munzali minas sama'. Allah menyamakan ilmu dengan air yang turun dari langit. Li'anna bihi hayatul qulub, karena ilmu itu dengannya hati hidup. Kama anna bil ma'i hayatul abdan, sebagaimana dengan air badan hidup. Antum bisa bayangkan saudara kita nggak ada air bersih, ya Allah susah hidup, atau nggak ada air susah hidup. Ya, 1 pekan saja nggak ada air, gimana ceritanya? Ya Allah, jangan 1 pekan, 2 hari, jangan 2 hari, 1 hari nggak ada air, teriak kita. Jadi air itu nikmat, tapi jarang kita syukuri. Ya. Wa syabbahal qulub bil audiyah. Allah samakan hati dengan lembah-lembah. Kenapa? Li'annaha mahallul ilm. Karena hati itu tempatnya ilmu. Ingat nih, hati tempatnya ilmu. Ini penting. Ini pelajaran hati nih. Ya. Hati tempatnya ilmu. Maka hati-hati. Jangan sampai hati ini diisi macam-macam. Hati diisi yang halal-halal. Jangan diisi maksiat. Ya. Karena kalau isinya macam-macam, ilmu susah masuk. Kama annal audiyata mahallul ma'. Sebagaimana lembah-lembah itu
tempat air. Air itu turun, Allah turunkan, kemudian masuk ke mana? Ke lembah, tempat yang dasar kan? Faqalbun yasa'u ilman kathiran. Ada hati yang bisa menampung banyak ilmu. Dan kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu banyak sama kita semua. Wa wadin yasa'u ma'an kathira. Sebagaimana ada lembah yang bisa menampung banyak air. Wa qalbun yasa'u ilman qalilan. Nah, di sana ada hati yang tidak menampung kecuali sedikit dari ilmu. Wa wadin yasa'u ma'an qalilan. Sebagaimana ada lembah yang bisa menampung air yang sedikit. Wa akhbara ta'ala, dan Allah habarkan annahu ya'lu 'ala as-sayli minaz zabadi bisababi mukhalatatil ma'. Dan Allah habarkan di ayat ini ada zabad. Tahu zabad? Buih. Buih yang ada di atas arus air. Antum kalau lihat air lagi ngalir, ada buih-buihnya. Buih-buihnya, ya. Karena bercampur mukhalatah dengan air. Dan buih itu Allah habarkan yadhhabu jufa. Buih itu hilang. Ay yurma wa yakhfa. Terbuang dan hilang sudah, tersembunyi. Walladhi yanfa'un nas yamkuthu fil ardi wa yastaqir. Dan yang nanti manfaat buat manusia akan tetap berada di bumi dan yastaqir, dia menetap. Wa kadzalikal qulub tukhalituha syahawatu wa syubuhat. Demikian pula dengan hati. Hati ini dicampuri dengan syubhat dan syahwat. Ya. Jadi hati itu, akhi, ada syubhat, ada syahwat. Tsumma tadhhabu jufaa'a. Kemudian syubhat dan syahwat itu hilang. Menghilang. Wa yastaqiru fiha al-imanu wal Qur'an alladhi yanfa'u sahibahu wan nas. Kemudian tergantikan, yang singgah di hati adalah iman dan Quran, yang bisa memberikan manfaat kepada orangnya dan manfaat kepada manusia. Mudah-mudahan hati kita seperti itu. Ya. Hati kita, makanya menjaga hati itu penting. Menjaga hati itu dengan apa? Dengan iman, dengan ilmu, ya. Dan kita terus banyak istighfar, jaga jangan sampai hati ini kemasukan hal-hal yang kurang baik. Ya. Anak-anak muda, isi hati dengan ilmu. Ya. Jangan diisi dengan hal-hal yang jelek. Allah Ta'ala berfirman, wa mimma yukiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dari apa yang mereka leburkan dalam api untuk membuat perhiasan, jadi logam yang dileburkan dalam api, ya, atau alat-alat, ada pula buih seperti buih arus itu. Dan Allah bilang, kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan tentang al-haq dan tentang yang batil. Nah, terus beliau berkata tentang nabi itu, para nabi itu, wasaid. Anda bacakan sampai sini ikhwannya karena penting. Kata beliau, jadi wa ba'da an bayana Syekh rahimahullah wasfal mu'min, setelah Syekh menjelaskan tentang sifat orang yang beriman, Anda loncat ya. Ia berkata, wa ammal kafiru fa fi dhulumatil kufri wasyirki ghairu hayyin. Adapun orang kafir itu berada dalam kegelapan kekafiran dan kesyirikan. Ghairu hayy, tidak hidup. Wa in kanat hayatuhu hayatan bahimiyah, walaupun hidup, kehidupannya seperti hayah bahimiyah. Kehidupan bahimiyah. Tahu bahimiyah? Bahimah, tahu bahimah? Hewan, seperti kehidupan hewan.
ya, hewan ternak. Fahuwa adimul hayati ruhaniyati al-uluwiyati allati sababuha al-iman. Jadi kehilangan kehidupan ruh uluwiyah, ya, rohaniyah yang tinggi, istilahnya orang bilang gitu ya, yang sebabnya adalah keimanan. Wa biha yahsulu lil 'abdi as-sa'adah wal falah fid dunya wal akhirah, yang dengan itu seorang hamba mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fa inna Allah subhanahu ja'ala ar-rusula wasa'ita bainahu wa baina ibadihi fi ta'rifihim ma yanfa'uhum wa ma yadurruhum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul itu wasa'id. Wasa'id itu pertengahan, perantara antara ia dan hamba-hambanya fi ta'rifihim, dalam membimbing mereka, memberikan ta'rif, ma'rifah kepada mereka, apa yang manfaat untuk mereka dan apa yang memudaratkan mereka. Jadi yang ngasih tahu ini manfaat, ini mudarat, itu para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kita makanya itu harus nurut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak ngerti mana yang manfaat, mana yang tidak untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang manfaat disebutkan, yang enggak manfaat mudarat, ya, disebutkan juga syirik mudarat, bid'ah mudarat, tidak mudarat. Makanan-makanan tuh ada yang haram mudarat, ya. Jual beli halal, riba haram mudarat untuk manusia, kan. Kemudian makanan ada yang halal, ada yang haram. Di antara daging ada yang halal, ada yang haram. Daging babi halal apa haram? Haram. Anjing haram. Ya tidak? Tapi Masya Allah, kenapa? Bukan Masya Allah. Na'udzubillah. Kenapa orang banyak suka tuh yang haram? Ya? Padahal yang halal banyak. Ya tidak? Daging ayam, kambing, sapi, terus apa lagi? Onta. Banyak onta, ya. Onta yang di Timur Tengah enak tuh. Kalau onta yang di Indonesia oncom tahu. Oncom tahu ceritanya gimana? Makan apa? Makan onta. Oncom tahu tadi. Nah, tapi enak itu, lezat, sehat itu ya. Sehat ya akhi. Sehat. Ya. Pas wa uduknya, Masya Allah. Ini lapar nih ceritanya nih. Kayaknya selesai kajian pada makan ceritanya. Nah, ya, seperti itu. Atau antum diet. Kalau sahabat akhi nggak makan itu karena ingat akhirat. Kalau antum nggak makan karena mau kurus, gimana ceritanya tuh? Ya, mau diet. Ya, Abdurrahman bin Auf ketika mau dikasih makanan ingat Mus'ab bin Umair meninggal tuh, ya, dikasih kafan, ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, ditutup kakinya, kepalanya kelihatan, ya. Kemudian dia ingat khawatir kebaikan pahala diambil, akhirnya nggak mau makan. Itu niatnya begitu, khawatir takut. Tapi kita makan, nggak makan takut gendut. Ya, niatnya beda ya. Masya Allah. Nah. Baik. Wa takmil ma yuslihum fi ma'ashihim wa ma'adihim. Jadi para rasul itu memberikan pengetahuan, ta'rif kepada para hamba, apa yang manfaat, apa yang mudarat, apa yang membuat baik, islah untuk mereka dalam kehidupan mereka di dunia wa ma'adihim, dan dalam kehidupan di akhirat. Ya. Yang tahu Rasul sudah. Ya, kita nggak tahu. Ya, makanya jangan jangan membangga-banggakan akal ya. Kita pakai wahyu terima sudah. Ya, karena Rasul paling tahu ibadah. Antum kan nggak bertanya, kenapa ada takbiratul ihram? Ya. Kenapa bacaannya begini, kan nggak tanya.
Karena siapa yang tahu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfala al-khuf aula bil mashi min a'lah." Seandainya agama dibangun di atas ra'yu, akal, saya sepatu khuf bawahnya lebih bagus, lebih utama diusap daripada yang atasnya. Ya. Nah, itu. Ini ujian kita mau nurut sama Rasul atau tidak, kan gitu. Ya. Kalau pinter, akalnya siapa yang pinter? Dulu zaman orang-orang yang dihancurkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang yang membangkang para Rasul, itu pinter mereka. Kuat juga mereka. Kuat, akhi. Anda punya guru, dosen ya, dari Mesir, katanya, lihat catnya saja sampai sekarang belum luntur, catnya itu. Zat pewarnanya itu entah dibuat dari apa tuh. Kalau kita punya cat, nanti berapa tahun ngecat lagi. Mau lebaran dicat lagi, malu nanti. Udah lapuk, itu kan. Nah, itu. Oh banyak, akhi. Ya. Wa bu'itsu jami'an bid-da'wati ila Allah. Para nabi dan rasul diutus semuanya untuk berdakwah ila Allah. Wa ta'rifit tariqil musili ilaih, dan untuk ngasih tahu jalan yang menghantarkan kepada Allah. Jadi Rasul itu yang paling tahu. Makanya nurut aja sama Rasul. Wa bayan halihim ba'dal wusul ilaihi, dan menjelaskan tentang kondisi mereka setelah sampai ke sana. Ya. Sudah masuk Isya ya? Baik. Isya dulu, akhi. Isya dulu. Adzan dulu ya. Fadhal. Enggak usah buru-buru insyaallah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Tapi ikhwah yang Allah muliakan,
ini kita masih muqaddimah ya. Dan ana kira cukup ana bacakan perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Di halaman ke-11 ada perkataan dari murid beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dan ini penegasan. Tapi sangat bagus sekali ya. Antum bisa yang punya buku baca. Dan beliau juga di halaman ke-12 itu membandingkan kebutuhan manusia kepada risalah dengan kebutuhan manusia kepada dokter. Ya, lebih butuh mana? Gitu. Kepada Rasul. Ya, dan itu tidak bisa dibandingkan jauh. Ya. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, kita akan langsung saja kepada tujuan-tujuan kenapa Allah mengutus para Rasul. Ini sebagai muqaddimah ya. Karena ana izin nanti untuk 2 pekan depan ya ada safar, jadi kita selesaikan singkat tujuan-tujuan diutusnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi izin dan ketemu lagi tahun depan insyaallah. Ya. Tahun depan. Benar kan? Nah. Tapi izinnya 2 pekan ya. Yang pertama, tujuan Allah mengutus para Rasul adalah lida'watil ibad ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Untuk mendakwahi hamba-hamba agar beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Fama min nabiyyin illa qala liqaumihi, tidak ada seorang nabi pun melainkan dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Kalian enggak punya sesembahan selainnya. Yang kedua, li ikhrajil ibad minadh dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan manusia, mengeluarkan hamba-hambanya dari kegelapan menuju cahaya. Jadi kalau kita ikut para rasul, kita menuju cahaya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 1, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini kitab yang kami turunkan kepada engkau untuk kau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ini syahidnya. Yang ketiga, li hidayatil ibad wa irsyadihim ila siratil mustaqim, untuk memberikan petunjuk, membimbing hamba-hamba ya kepada jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini jalannya Allah. Yang Allah memiliki langit dan bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, litabsyiril mu'minin at-ta'iin wa inzaril usatil mujrimin. Untuk memberikan kabar gembira kepada kaum yang beriman, yang taat, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang bermaksiat, yang mujrim. Allah Ta'ala berfirman, wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundhirin. Tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Yang kelima, ditazkiyatin nufusi wa tathhiriha, untuk mensucikan jiwa. Ya, membersihkan jiwa. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutus di tengah-tengah orang yang ummi seorang rasul dari mereka, yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan pada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang mana sesungguhnya mereka itu sebelumnya dalam keadaan yang sesat yang nyata. Yang keenam,
liyubayyinu lil ibadi haqiqata hadhil hayatid dunya hatta la yaktaru biha. Ini penting untuk menjelaskan kepada hamba-hamba manusia tentang hakikat dunia ini supaya mereka tidak tertipu. Jadi yang jelaskan tentang hakikat dunia ini para rasul. Karena dunia ini yakni sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini akhi, kata Allah, itu lahu wa la'ib, senda gurau dan main-main aja isinya. Itu dunia itu. Ya. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu sebenar-benar negeri, sebenar-benar kehidupan. Itu kehidupannya hakiki. Jadi kehidupan kita yang hakiki bukan di sini, tapi di mana? Di akhirat. Yang ngasih tahu siapa? Para Rasul, tugasnya ingatkan kita. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Yang ketujuh sampai 8 ya. Yang ketujuh, liyakunu qudwatan hasanatan lil ibad, untuk menjadi qudwah, suri tauladan yang baik bagi para hamba. Dan kita punya suri tauladan yang sangat baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi Muhammad, nikmat hidup. Ikut akidahnya, ikuti ibadahnya, ikuti akhlaknya, ikuti muamalahnya, ikut sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, nikmat. Imam Malik pernah berkata, as-sunnatu mithla safinati Nuh. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Kalau kita naik di perahu Nabi Nuh, selamat. Wa in takhallafa anha ghariq. Kalau kita tidak mau naik, celaka, binasa, tenggelam. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untuk kalian pada para rasul itu suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Wa may yatawalla, dan siapa yang berpaling, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Allah enggak butuh. Barang siapa yang mau kafir, kafir. Barang siapa yang mukmin, mukmin. Allah butuh enggak sama kita? Tidak butuh. Abadan, selamanya. Makanya enggak boleh kita merasa dibutuhkan sama Allah. Saya ini dakwah, Allah butuh sama saya. Enggak ada. Ya, saya sholat, Allah butuh sama saya. Enggak ada. Ketika ada orang-orang merasa berjasa kepada Nabi Muhammad SAW, apa kata Allah? Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepada engkau, wahai Muhammad. Qul, katakan pada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa atasku, kepadaku, atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum bil iman. Tapi Allah lah yang sudah kasih karunia kepada engkau. Allah kasih hidayah keimanan kepada engkau. Jadi enggak boleh kita merasa dibutuhkan. Salat Allah butuh. Enggak ada. Kita yang butuh sama Allah. Nanti puasa kita yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Abadan, Allah enggak butuh. Ya. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rezeki, memiliki kekuatan, lagi sangat kokoh. Yang terakhir, liyudzakiru al-ibada bin nash'atil ula wal qiyamah wal hisab wal jannah wal nar ila ghairi dzalik mimma jaa bihi ar-rusul bil wahyi min indi rabbihim. Jadi tugasnya para rasul itu mengingatkan kita semua tentang adanya hari kiamat, ya, adanya sangkakala, adanya nanti kita berbangkit, adanya hisab, adanya surga, adanya neraka. Itu ada. Itu yang ngasih tahu Rasul. Rasul ngasih tahu itu. Ya. Dan kita harus yakin, beriman. Jangan seperti orang komunis yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kita mati. Ya, ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita libur 2 pekanan dan habis itu kita lanjutkan pembahasan dari Rasul yang pertama dari ulul azmi, yakni Nuh alaihi assalam. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari